Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I said kick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Anda, Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Bu. Apakah Anda Ibu? Iya, tenang. Anda Ibu, apakah Anda Ibu pada sarapan? Sudah, Bu. Nah, jadi udah siap ya untuk pelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Nah, sebelumnya ketua kelas mau mendoakan, Nak. Marilah teman-teman berdoa untuk belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Ini kita atur dulu ya. Naila, ada Bu. Yunita Sari, ada Bu. Dalwa, ada Bu. Rizky Maharani, ada Bu. Putri, ada Bu. Sitatul Aulia, ada Bu. Semua yang hari ini, ya Bu. Sebelumnya pada minggu lalu Anda Ibu belajar apa? Ya Putri, belajar tentang cyberbullying, Bu. Tentang cyberbullying ya. Ya Bu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan komunikasi. Nah, Anda Ibu, apakah tahu bagaimana komunikasi efektif? Menurut saya tuh komunikasi efektif itu komunikasi yang mana lawan bicara kita tuh mengerti apa yang kita bicarakan, jadi pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan oleh lawan bicara. Lagi yang lain? Baik, sepertinya komunikasi yang efektif ini masih terlalu asing ya bagi anak-anak. Iya, Bu. Padahal anak-anak komunikasi itu satu hal yang sering kita lakukan. Setiap hari kita komunikasi. Sama seperti sekarang ini. Apa yang sedang kita lakukan? Komunikasi. Nah, itu dia komunikasinya Anda. Jadi komunikasi itu merupakan pertukaran informasi seperti kita lakukan saat ini kan. Ibu di sini memberikan informasi kepada Ananda, Ibu berbicara kepada Ananda, dan Ananda ini menanggapi apa yang Ibu sampaikan. Nah, dari situ berjalanlah komunikasi kita, pembicaraan kita tuh dengan satu arah, dan antara Ibu dan Ananda ini mengerti apa yang kita bicarakan. Nah, jadi Ananda, komunikasi ini kan sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi Ananda ini semua ini harus mengetahui bagaimana komunikasi yang efektif, apa tujuan kita untuk melakukan komunikasi, adakah cara-cara kita melakukan komunikasi yang baik itu seperti apa saja komponen dan tujuannya. Jadi Ananda semua itu harus mengetahui itu. Coba Ananda semua ada yang tahu nggak apa sih tujuan kita untuk berkomunikasi itu? Belum mendapatkan informasi. Dan seperti jadi komunikasi ini kita menyampaikan pesan
dengan jelas atau kita menyampaikan informasi kepada orang lain itu dengan jelas. Jadi dengan diadakannya komunikasi, gak hanya kita yang tahu, teman kita yang lain itu akan mengerti juga gitu. Nah, jadi di dalam komunikasi ini ada beberapa komponen yang harus ada dan harus kita lakukan. Jadi yang pertama itu ada komunikator. Di sini siapa yang menjadi komunikator? Iya. Jadi di sini dalam forum ruang kelas kita ini itulah yang menjadi komunikator. Aku di sini memberikan pesan, memberikan informasi kepada Anda semua supaya Anda semua ini mengetahui apa yang akan disampaikan. Jadi kalau Anda ini mengetahui informasi-informasi yang lain atau pesan-pesan yang lain dari yang sebelumnya Anda itu tidak tahu menjadi tahu. Nah, lalu ada komunikan. Nah, komunikan itu apa Anda? Nah, di sini yang menjadi komunikan itu adalah Ananda. Ananda ini menerima pesan dari ibu, menerima informasi dari ibu sehingga Ananda ini mengetahui informasi apa yang ibu bawakan, gitu ya. Lalu di dalam komunikasi ini ada pesan. Pesan ini merupakan inti dari komunikasi, dari apa yang akan kita sampaikan. Lalu Ananda, dalam komunikasi ini juga ada media. Misalnya kita dalam menyampaikan pesan atau informasi itu kita bisa menggunakan handphone, ya kan? Ya. Tapi menggunakan handphone ini itu tidak terjadi komunikasi yang efektif, ya kan? Karena kita tidak bisa melihat dari gestur tubuhnya, ada bicaranya, gitu. Jadi media lain itu bisa seperti ini, papan tulis, ya kan? Kita bisa menyampaikan informasi dengan mengisi papan tulis seperti ini. Lalu banyak juga media-media yang bisa kita gunakan dalam komunikasi ini. Lalu dalam komunikasi ini komponen lainnya yaitu adalah bahasa verbal. Bahasa verbal itu inilah yang kita ucapkan. Kata-kata ini merupakan bahasa verbal. Lalu ada juga bahasa nonverbal. Nah, bahasa nonverbal itu apa? Jadi bahasa nonverbal itu bahasa yang disampaikan oleh tubuh. Ketika kita berkomunikasi, otomatis tubuh kita ini mengikuti apa yang kita bicarakan, gitu kan? Misalnya ibu di sini itu menyampaikan kepada Ananda, otomatis bahasa nonverbal itu ikut seperti tersenyum atau anggukan kepala atau kita bisa menggunakan tangan untuk meyakinkan. Nah, lalu yang terakhir itu umpan balik. Nah, dalam komunikasi ini harus ada umpan balik. Jadi, ketika komunikator berbicara, komunikan ini harus memberikan umpan balik. Jadi jangan hanya diam dan memperhatikan saja, nah, tetapi anak itu juga harus memberikan umpan balik, misalnya bertanya atau menanggapi. Nah kan, ibu bicara di sini. Apakah anaknya tahu apa itu komunikasi? Nah, itu merupakan komunikasi yang baik. Nah, karena di sini komunikan ini menanggapi apa yang disampaikan oleh komunikan. Jadi, penerapan komunikasi yang efektif ini tidak hanya ada di ruang kelas kita seperti ini. Komunikasi ini bisa kita terapkan di tempat lain, karena di tempat lain itu di kegiatan-kegiatan lain kita tuh sama-sama membutuhkan komunikasi kan. Gak mungkin kita jumpa sama orang cuma diam-diam aja, cuek-cuek aja, kayak gitu kan, kayak orang yang gak peduli sama sekitar gitu kan. Jadi di situ kita membutuhkan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi ini ada bisa dilakukan dalam dunia akademik. Dunia akademik ini seperti di kelas, ya kan? Nah, di kelas kita bisa berdiskusi, lalu saat presentasi
berkomunikasi dengan audiens kita. Nah, lalu di lingkungan kerja. Nah, di lingkungan kerja ini komunikasi juga sangat penting Anda. Jadi dalam lingkungan kerja ini pasti kita akan ada meeting atau ada negosiasi seperti itu kan. Nah, di situ kita harus pandai berkomunikasi karena apabila kita tidak bisa berkomunikasi maka komunikan kita ini tidak akan mengerti apa yang kita sampaikan. Lalu ada juga komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam keluarga, pertemanan, dan hubungan sosial. Itu tuh seperti komunikasi yang biasa kita lakukan di hidup sehari-hari, kayak ini yang depan kita nih kan, kita sama Jawa, mereka saling berkomunikasi. Nah, Nanda, di dalam komunikasi ini pasti kita memiliki hambatan. Nah, seperti kesalahpahaman dalam penyampaian. Kenapa dalam komunikasi ini kita bisa ada kesalahpahaman? Mungkin menyampaikannya kurang jelas Bu, pembahasannya mungkin tidak dimengerti sama pemikiran. Betul tadi, Anda dalam berkomunikasi ini seperti yang dikatakan Mari tadi, adanya kekurang pahaman dari komunikan. Berarti di sini sebagai komunikan kita harus mendengarkan dengan baik dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh komunikator sehingga tidak ada kesalahpahaman dan ketidakpahaman antara komunikan dengan komunikator. Lalu ada juga hambatan lain ketika kita berkomunikasi, yaitu seperti misalnya kita ingin berkomunikasi di depan publik gitu kan. Itu kita pasti akan merasa gugup, lalu kita akan merasa kurang percaya diri. Nah, hal itu tuh terjadi karena diri kita ini tidak terbiasa untuk berbicara di depan publik, kan? Jadi, Anda ini harus berlatih sebelum berbicara di depan orang banyak. Nah, pertama-tama itu yang kita perbaiki adalah komunikasi kita Anda. Itu kita harus memperbaiki cara komunikasi kita dan melatih komunikasi kita kepada orang lain. Jadi ketika kita berdiri di depan publik kita nggak merasa gugup, jadi tidak ada hambatan ketika kita berkomunikasi. Nah, lalu komunikasi ini juga bisa terhambat karena perbedaan budaya atau bahasa. Seperti misalnya kan budaya orang Melayu, sudah biasa tinggal di lingkungan Melayu dengan menggunakan
Iya. Putar-putar berputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar berputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Yeay. Sudah semangat ya. Iya, Bu. Capek. Capek. Yang keringatnya, Bu. Ada olahraga. Ya tenang Bu, katanya lemes kan? Iya, Bu. Sebelumnya kan belajar apa Nanda? Belajar matematika Apa tadi, dia, Bu. Oh iya, jadi harus fokus ya. Iya, Bu. Baik, kita lanjut lagi ya Nanda. Iya, Bu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu komunikasi efektif, komponennya apa saja, dan di mana saja kita bisa menerapkan komunikasi yang efektif itu Nanda. Nah, lalu ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan ketika kita akan melakukan komunikasi itu. Nah, yang pertama itu adalah kita harus berbicara dengan jelas dan percaya diri. Oke. Catat dulu ya, supaya kalian ingat. Teknik komunikasi efektif. Apa tadi yang pertama? Apa Nanda? Apa tadi yang pertama? Berbicara dengan jelas dan percaya diri. Apa tadi? Berbicara dengan jelas dan percaya diri. Pertama, jelas dan percaya diri. berbicara Jelas dan percaya diri. Nah, apa lagi? Ini, Bu, isi kita, Bu, dicetakkannya. Tadi. Belajar, Bu. Kita nggak lucu, Bu. Nah, jadi Ananda, ketika kita ingin berkomunikasi itu, kita harus berbicara dengan jelas. Nah, percaya diri ini kita gunakan ketika kita berkomunikasi di depan publik, seperti ketika kita di kelas, kita akan melakukan presentasi. Nah, saat itu kita harus berbicara dengan jelas dan harus percaya diri supaya apa? Supaya tidak gugup dan iya, betul sekali. Nah, jadi Anda semua ini ketika akan melakukan komunikasi itu, apalagi di depan publik, harus berbicara itu jangan terlalu cepat Anda, harus santai. Jadi komunikasi ini bisa
Nah, jadi ketika kita berkomunikasi ini kita harus menggunakan bahasa yang sama dengan audiens. Itu bahasa yang dipahami oleh audiens itu sendiri. Nah, di sini kan kita dalam forum yang formal gitu kan, tadi dalam ruang kelas. Berarti di sini kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini kan otomatis semua warga Indonesia ini memahami. Nah, disitulah kita menerapkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan audiens. Jadi ketika Anda berbicara dengan orang Jawa, Anda bisa menyesuaikan itu juga bicara dengan orang Melayu, lalu orang Batak dan suku-suku yang lainnya. Lalu juga dalam komunikasi yang efektif ini kita harus menyesuaikan komunikasi dengan konteks dan situasi. Apa Anda? Menyesuaikan situasi. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi, kita tuh harus menyesuaikan konteks dan situasinya. Ketika seperti saat ini, kita berarti ada di situasi yang formal atau yang mengharuskan kita untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi kita tidak boleh bicara terlalu santai atau menggunakan bahasa yang kurang sopan. Nah, seperti bagaimana kalau kita berkomunikasi dengan orang tua, otomatis kita akan menyesuaikan bahasa kita dengan orang tua itu seperti apa. Otomatis kita akan melembutkan suara, lalu berbicaranya yang lebih sopan. Sedangkan kalau kita ke yang bawahan kita atau lebih ke teman kita gitu kan, dan kita akan menggunakan bahasa yang lebih santai supaya komunikasi yang terjadi antara kita dan teman kita itu berjalan dengan lancar dan efektif. Apa yang kita sampaikan akan dimengerti oleh teman kita itu. Nah, lalu dalam komunikasi ini yang terakhir adalah adanya memberikan umpan balik atau feedback. Jadi dalam komunikasi ini kita harus memberikan umpan balik atau memberikan feedback. Misalnya di sini itu sedang memberikan informasi kepada Anda. Anda sebagai komunitas ini bertanya kepada ibu atau memberikan tanggapan terhadap apa yang ibu sampaikan. Itu dinamakan dengan umpan balik. Jadi komunikasi ini tidak hanya berjalan satu arah, tidak hanya ibu yang berbicara di sini, tetapi anak dan ibu itu menanggapi apa yang ibu sampaikan. Baik Anda, bagaimana setelah ibu menyampaikan materi pada hari ini? Apakah Anda sudah paham? Paham. Jadi apakah Anda bisa mempraktekkan bagaimana komunikasi yang efektif itu? Bisa Bu. Oke, kita coba ya. Siapa yang mau menjadi kelompok komunikasi yang efektif dan yang tidak efektif, supaya kita nampak bagaimana perbedaan dari komunikasi yang efektif itu dan komunikasi yang tidak efektif. Siapa yang mau? Yang tidak efektif. Oke, siapa? Keluar sama kata. Lalu yang efektif. Ayo, siapa yang mau? Atau ibu tunjuk? Oke. Putri dengan Aul. Coba silakan aja Anda.
Awal tadi dari mana? Apa yang dibuatin? Sudah Bu. Oke, nah disitu apa ya nanti bahwasanya Putri dengan Aul ini menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Lalu Aulia juga menanggapi apa yang disampaikan Putri dengan baik. Berbeda dengan Zalwa. Zalwa dengan Putri tadi kan tidak menggunakan bahasa yang sama-sama dipahami. Nah, sehingga Zalwa ini tidak tahu apa yang disampaikan oleh kita. Dan Zalwa ini menanggapinya dengan kebingungan. Nah, seperti itu jadi Ananda. Baik, terima kasih. Baik, Ananda. Nah, setelah Ibu menjelaskan, setelah kita praktekkan bagaimana komunikasi yang efektif itu, apakah Anda bisa mengambil kesimpulan bagaimana komunikasi yang baik yang bisa kita lakukan di sehari-hari ataupun di sekolah? Ya, Putri. Jadi hasil pelajaran hari ini pembahasan tentang komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang mana terjadi itu dua arah. Ya, seorang komunikator menyampaikan pesan, kemudian komunikan itu paham dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Terus juga jadi komunikan ini ada mereka umpan balik. Jadi terjadilah komunikasi itu dua arah, satu arah seperti itu. Nah, ya, bagus Putri. Yang lainnya apakah sudah paham? Paham. Oke, baik Nanda. Nah, jadi komunikasi ini kan sangat penting dan selalu kita lakukan di keseharian kita. Jadi apa yang Bunda Ibu sampaikan, baik kritik kita dalam berbicara itu kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari Ananda, apalagi di dalam kelas ketika Ananda presentasi atau menyampaikan pendapat Ananda. Jadi Ananda tuh harus menggunakan atau usahakan Ananda menggunakan komunikasi yang efektif. Jadi Ananda jangan lupa yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya Bu. Oke. Jadi setelah ini apakah Ananda masih ada kelas lain? Tidak bisa. Jadi setelah ini pulang ya. Iya Bu. Oke, selesai juga pasti. Sudah lemes ya kan? Ya Nanda. Kemudian layar kita pada hari ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan ini dapat Anda terapkan. Baiklah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Setelah ini Anda pulang semua ya. Ya Bu. Hati-hati ya pulangnya. Ya Bu. Pada bawa motor. Ya Bu. Hati-hati anak Anda bawa motornya, jangan ngebut-ngebut. Ya Bu.